Dianggap meresahkan, rumah makan ayam goreng Widuran di Sidak, Wali Kota Solo. Rumah makan legendaris yang diduga melakukan penipuan dengan mengklaim sebagai produk halal ini pun diminta tutup sementara. Viral diduga melakukan penipuan dengan mengklaim sebagai produk halal rumah makan legendaris ayam goreng Widuran di Solo, Jawa Tengah di Sidak Wali Kota Solo, Respati Ardi. Sayangnya saat sidak berlangsung pemilik ayam goreng Widuran tidak berada di tempat. Sementara itu Respati yang ditemui langsung para karyawan dan sempat menghubungi pemilik melalui sambungan telepon meminta restoran tutup sementara hingga proses asesmen rampung. Ya tentu ini sudah 50 tahun, ini saya cukup kecewa dan ini untuk menjaga kerukunan umat beragama, satu, kedua perlindungan konsumen, itu yang paling penting. Konsumen itu dilindungi haknya untuk mengetahui barang apa yang dijual sesuai dengan keterangan yang ada. Mas Wali tadi sempat telepon juga sama pemilik ya Mas Wali? Ya saya telepon Terus bagaimana Mas Wali? Ya beliau saya sampaikan ya demi kebaikan bersama bersedia menutup. Sebelumnya rumah makan yang berdiri sejak tahun 1973 ini viral karena diduga menggunakan bahan non-halal tanpa mencantumkan label secara eksplisit. Karyawan restoran pun mengonfirmasi label non-halal baru dipasang beberapa hari terakhir setelah muncul banyak komplain dari pelanggan. Dari Solo, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu melalui akun media sosial Instagram Ayam Goreng Widuran Solo, pihak manajemen menanggapi keresahan masyarakat atas produk yang dijualnya. Manajemen Ayam Goreng Widuran meminta maaf atas kegaduhan belakangan ini. Selain itu, pihak manajemen juga telah mencantumkan keterangan non-halal di seluruh outlet dan media sosial resmi miliknya sebagai langkah awal memperbaiki dan membenahi kegaduhan yang terjadi dengan itikat baik. Apakah persoalan ini bisa dibawa ke ranah hukum? Untuk membahasnya lebih lanjut, kami sudah terhubung bersama dengan praktisi hukum yang juga Wakil Ketua Umum Partai Perindo, Tama S. Langkun. Selamat malam Mas Tama, apa kabar? Selamat malam Mas Davi, kabar baik. Mas Tama, melihat kasus ini Anda dari perspektif hukum seperti apa? Karena ini sudah berjalan lama dan banyak warga yang merasa dirugikan, Mas Tama. Oke. Mas Tama, silakan Mas Tama. Oke. Ya, sebetulnya Mas Davi terkait dengan hal ini kita bisa lihat dari berbagai macam perspektif ya. Tapi yang paling pertama kita harus melakukan pendalaman. Apa yang dilakukan oleh Wali Kota Solo itu adalah langkah yang tepat. Karena harus kita cek kebenaran informasinya, seperti apa kebenarannya, yang tentu saja dalam pemeriksaan itu juga harus melibatkan ahli. Sehingga kita bisa mendapatkan kesimpulan dari apa yang kemudian menjadi informasi di ruang publik. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu saja Mas Davi, kita juga harus melihat dari perspektif undang-undang perlindungan konsumen, gitu ya. Karena undang-undang itu sudah menjamin melalui undang-undang perlindungan konsumen itu bahwa konsumen itu berhak untuk mendapatkan informasi secara utuh terkait dengan apa yang dia beli. Jadi itu adalah perlindungan bagi konsumen, sehingga dia bisa terhindar dari kekeliruan dalam melakukan pilihan pembelian. Nah ini yang kemudian harus dijaga. Nah kalau kemudian dalam hal ini misalnya produsen atau penjual itu kemudian menutupi informasi, tidak menyampaikan informasi yang sebenar-benarnya, maka dari itu ada sanksi yang kemudian bisa dijatuhkan. Yang pertama paling tidak sanksi administratif. Artinya kalau kemudian terbukti tentu upaya-upaya penutupan izin itu kemudian bisa dilakukan. Yang kedua, selain bicara soal administratif tentu saja bisa juga soal sanksi berupa denda. Jadi misalnya ketika ada yang dirugikan dan lain sebagainya, tentu itu bisa ada kerugian yang kemudian bisa diganjar dengan denda. Nah ini yang kemudian diatur dan dijamin oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Nah maka dari itu hal-hal yang kemudian dilakukan sekarang berupa pendalaman ini menurut saya sudah menjadi hal yang positif.
Demikian, Mas Davi. Oke, baik. Katakanlah dalam prosesnya nanti ditemukan unsur kesengajaan atau kelalaian tidak mencantumkan logo non halal, begitu. Apakah yang harus sanksi yang akan diberlakukan bisa restorannya ditutup atau pemiliknya juga bisa dibawa ke ranah hukum? Ya, Mas Davi, kalau kita bicara soal regulasi tadi, bahwa kemudian sebagai konsumen dia dijamin untuk mendapatkan informasi yang utuh. Ya, jadi kalau kemudian ada kesengajaan menutupi, apalagi dalam konteks saat ini adalah menipu, tentu sanksi pidana pun juga sebetulnya bisa dijatuhkan. Tapi lagi-lagi, semua bersandar pada bukti. Kenapa? Ya karena ketika bicara soal hukum, itu bicara soal bukti, bicara soal informasi yang kemudian kebenarannya bisa dipertanggungjawabkan. Nah, dalam konteks kerugian, kita juga bisa melihat bahwa sebagai umat muslim, makan itu bukan hanya soal urusan lidah, tetapi juga dia adalah urusan spiritual. Ada syariatnya. Kalau kemudian dia makan makanan yang kemudian haram, tentu itu akan menutup dari berkah, dan kemudian itu juga akan membuat orang enggan ibadah. Dalam hal ini ada dosa yang kemudian diyakini akan diterima bagi siapapun yang makan makanan yang haram, begitu. Sebaliknya, ketika dia makan makanan yang halal, tentu akan ada berkah dan kemudian itu juga akan baik untuk dirinya. Jadi keyakinan ini yang kemudian dipercaya oleh umat muslim bisa menjadi sebuah kerugian. Baik. Maka dari itu, ketika tadi ada kerugian, ada kesengajaan dalam menutupi informasi, tentu saja sanksi bisa diberikan. Oke, ditahan dulu Mas Tama. Ini atas banyaknya aduan masyarakat, juga rumah makan ayam goreng Widuran disidak oleh Wali Kota Surakarta. Rumah makan legendaris yang diduga melakukan penipuan dengan mengklaim sebagai produk halal ini sementara ditutup. Dan berikut potongan dialog jurnalis Kevin Pakan bersama Wali Kota Solo. Jadi untuk menjawab pertanyaan apa yang disampaikan hari ini, saya mendatangi dan melihat langsung bagaimana proses pemasakan dan lain-lain. Akan tetapi supaya lebih detail, maka dari itu tadi saya menghimbau untuk pemilik untuk menutup sementara dan akan kita lakukan asesmen. Jadi petugas-petugas kami mengambil sampel-sampel makanan sehingga akan diketahui data persis apa saja kandungan-kandungan yang digunakan. Dan saya juga menyayangkan terkait karyawan atau pegawai yang berjualan di sana, seharusnya ketika ada pelanggan yang masuk harusnya diberikan keterangan kalau ini tidak halal, misalnya seperti itu. Oke, Mas Tama, tanggapan Anda atas apa yang disampaikan oleh Pak Wali Kota itu, apakah cukup kemudian jika manajemen mengklarifikasi lewat media sosialnya, kemudian juga memasang tulisan non halal, saat ini apakah itu cukup? Iya, saya rasa ketika ini sudah menjadi informasi publik, apalagi pihak dari Wali Kota sendiri, Bapak Wali Kota sudah melakukan penutupan sementara, tentu harus ada tindak lanjut. Artinya informasi yang kemudian tersebar di ruang publik itu tidak cukup hanya kemudian diselesaikan lewat klarifikasi. Tentu saja ada pendalaman-pendalaman. Apa saja? Karena kita bicara soal hukum, bicara soal aturan, maka faktanya apa? Benar atau tidak? Nah, ini yang kemudian harus didalami oleh pihak pemerintahan kota, gitu. Karena dia juga punya hak, karena secara aturan bicara soal jual makanan itu kan juga ada dalam wilayah perizinan dari pemerintahan kota. Begitu ya. Jadi secara regulasi memang harus ada pendalaman sehingga betul-betul bisa diyakini informasinya. Jadi soal haram tadi, kemudian informasi yang beredar itu harus diuji. Artinya ada pendalaman, ada pemeriksaan, termasuk pelibatan ahli kalau kemudian diperlukan. Karena kan untuk bisa menilai dengan benar kandungan-kandungan dalam makanan tersebut, itu tentu saja tidak bisa dilihat secara kasat mata atau dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kemampuan atau keahlian yang spesifik untuk menilai hal tersebut. Jadi tentu saja ini harus dilihat secara menyeluruh, begitu ya. Karena apa? Karena ada kerugian konsumen yang kemudian akan timbul jika informasi itu benar adanya. Misalnya makanan haram tadi, seperti yang saya sampaikan, bicara soal makan, ini bukan cuma soal lidah bagi umat muslim ya, tetapi juga soal spiritual dan juga soal ada syariatnya, begitu ya. Tidak boleh kemudian seorang muslim makan makanan yang haram. Baik. Nah, jadi untuk bisa mendalami hal tersebut tentu harus ada pendalaman semua informasi yang kemudian beredar di ruang publik. Mas Tama, terakhir, ini dari sisi konsumen, apakah bisa, jika merasa dirugikan, apakah bisa menuntut pihak rumah makan secara langsung?
Ya, tentu saja hal tersebut dimungkinkan secara regulasi. Karena apa? Karena bicara soal tuntutan, itu harus ada dasar fakta dan kerugian. Nah, kerugiannya tadi, cuma memang secara kerugian ini kan penilaiannya masih perlu ada pendalaman lagi ya, karena bicara soal kerugian dari makan makanan yang haram, ini kan bagaimana menilai kerugian tersebut. Nah, tetapi secara hukum, hal tersebut tentu saja dimungkinkan. Jadi kita berharap selain bicara soal penuntasan informasi yang kemudian sudah beredar, kita juga berharap ada pencegahan ke depannya seperti apa agar bisa terhindar dari masalah yang serupa. Oke, kita nantikan langkah yang diambil oleh pemerintah Kota Solo seperti apa, kita kawal terus kasus ini. Terima kasih Mas Tama Langkun sudah bergabung bersama kami. Selamat malam Mas Tama, sehat selalu. Selamat malam, sehat selalu.